Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SKI kelas 7 MTS Darul Hijrah semester dasar. Bab pertama, sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Peta konsep atau materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Dan keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah bintu Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada kakek beliau, yaitu yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Ismail bin Ibrahim. Kemudian sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Dan beliau pernah memberi teladan dialogis yang sukses melakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir dengan perseteruan antar kabilah. Kemudian misi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan bagi semesta alam. Setelah diangkat menjadi Rasul, bagaimana langkah dakwah Nabi? Bagaimana strategi dakwah yang beliau lakukan? Dan bagaimana tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Mari kita baca dan pelajari bersama. Gambar samping. Gambar di samping merupakan ilustrasi kondisi masyarakat Arab sebelum hadirnya agama Islam. Dari gambar tersebut, peserta didik diharapkan mampu membuat pernyataan terkait kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian yang pertama yang kita bahas itu masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan, masyarakat menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan
percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang adalah adanya Ka'bah, ada makom Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Ismail wafat, maka terjadilah keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah. Proses pemindahan kepercayaan ini bermula dari ketika salah satu pembesar suku Quraisy bernama Amir bin Lu'ai al-Khuzai, dia pergi ke Sam. Di kota itu dia melihat penduduk kota Sam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Kemudian tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala. Berdiri di sisi berhala, berlindung, memuji dan meminta. Mereka berhaji, mereka bertawaf, mengelilingi berhala dan bersujud kepadanya. Mendekatkan diri dengan berbagai persembahan seperti menyembelih hewan dengan menyebut nama berhala. Kemudian yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal ahli syair, pemberani, dan punya ketabahan yang tinggi, seperti semangat dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, kuat dalam daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, loyal pada pemimpin, sederhana dan menghormati tamu. Ya, kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam. Adapun kebiasaan buruk mereka adalah meminum khamr sampai mabuk. Kemudian juga kebiasaan berjudi, berzina, merampok, bahkan memposisikan perempuan itu sangat rendah. Kemudian di antara kebiasaan yang buruk, kalau punya anak perempuan, anak kecil atau masih bayi, itu dibunuh karena malu. Selesai perempuan. Untuk yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Mata pencarian utama mereka adalah berdagang, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, sumber utama kehidupan mereka adalah beternak dan hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, suatu tempat yang wilayahnya sedang mengalami musim penghujan. Masyarakat perkotaan, peternakan sebagai sumber kehidupan mereka, dan mereka menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian
Artinya peternakan itu sebagai usaha sampingan, pertanian sebagai eh, kegiatan ekonomi yang pokok. Penduduk Mekah berperan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Jadi penduduk Makkah yang berperan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman mereka didapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Karena mereka punya keahlian di bidang perniagaan. Dalam hal ekonomi, riba menjadi kebiasaan mereka. Kemudian alat transportasi mereka berupa unta. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Beberapa kerajaan di Jazirah Arab saat itu, yaitu Kerajaan Kindah yang berdiri tahun 480 sampai dengan 529. Yang kedua, Kerajaan Ma'in. Yang ketiga, Kerajaan Sabah. Kemudian ada Kerajaan Himyar dan Kerajaan Hirrah. Ya, setelah mengikuti mata pelajaran yang kita sampaikan tadi, saya harapkan para peserta didik atau siswa mampu menjawab adanya evaluasi berikut. Kami sampaikan 4 nomor evaluasi. Yang pertama, jelaskan kepercayaan bangsa Arab sebelum masuknya ajaran Islam. Dan yang kedua, bagaimana keadaan sosial Arab pra-Islam. Yang ketiga, sebutkan mata pencerahan masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat, sebutkan 3 kekuatan politik yang mempengaruhi bangsa Arab pra-Islam. Sekian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat keberkahan kepada para seluruh peserta didik dan juga kita semua. Kita akhiri sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.